Bilal bin Rabah yang mahal tauhidnya, yang mahal tentang mengesahkan Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada adab tentang pada budak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan budak-budak. Jadi sekarang nggak ada yang namanya perbudakan, karena budak-budak tersebut dimiliki seperti barang. Dan itu ketika Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, tentunya hal tersebut nggak bisa tersambung pada kasih sayang kalau masih dimiliki itu seseorang. Kalau mau pergi haji, kalau diizinin tuannya, auratnya budak sama auratnya orang merdeka juga beda, gitu ya. Nah, tapi kita pelajari nggak apa-apa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan hadis tentang kita dapetin pahala yang sangat besar. Pada saat itu, sahabat-sahabat yang mereka memiliki harta kekayaan, disampaikan hadis-hadis tentang pahalanya yang sangat besar, mereka berlomba-lomba membebaskan budak. Sedangkan ada satu budak yang harganya katakan 1 miliar, gitu ya. Budak yang termurah saat itu siapa? Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi. Harusnya tadinya adalah budak termurah. Mohon maaf, karena fisiknya, kulitnya sangat hitam, Bilal bin Rabah ini sampai nggak ada yang nawar. Tapi apa yang jadi mahal pada Bilal bin Rabah adalah keimanan. Bilal bin Rabah yang mahal tauhidnya, yang mahal tentang mengesahkan Allahnya. Ketika seorang budak ini, si Bilal bin Rabah, masuk Islam, maka Islamnya si Bilal bin Rabah bikin tuan-tuannya nih orang-orang kafir geram, kesel. Dilihat Bilal bin Rabah lagi sholat atau dia ngucap Allah, bukan lagi Tuhan-Tuhan nenek moyangnya mereka, bukan. Maka akhirnya gregetan ini tuan-tuannya orang kafir, si Bilal diseksa, digebugin. Setiap digebugin tetap aja Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Digebugin gak puas juga sampai pingsan sadar, gebukin lagi, pingsan sadar, gebukin lagi. Akhirnya Bilal bin Rabah sampai dipasung. Udah dipasung masih bisa ngomong dong. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ya, Allahu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang sama, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupai Allah. Akhirnya lidahnya dipaku. Badannya udah dipasung, lidahnya dipaku. Sampai khobar kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tanya berapa harga budak seorang Bilal. Ternyata sengaja orang kafir emang pengen nyakitin hati Nabi lewat ada orang yang masuk ikutin agamanya Muhammad, mereka bilang begitu, maka akan seperti ini. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kaya yang dermawan, mereka mengumpulkan harta yang banyak, orang-orang kafir silok juga. Dijual dengan harga yang nggak masuk akal, dengan harga tinggi, yang mereka harap nggak akan tertebus nih si Bilal. Yang mereka harap nggak bakalan bisa kita siksa aja nih buat nyakitin. Dan contoh, siapa yang ngikutin agamanya Muhammad, nih mau nggak nih kayak begini? Contohnya kayak begitu, buat ngancam. Tapi begitu ada harta-harta banyak, silok juga dah tuh. Akhirnya dijual lah Bilal bin Rabah dengan budak yang harganya paling mahal. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Bilal bin Rabah juga demikian. Maka yang menjadi muadzin Nabi di Madinah dipilih adalah Bilal, karena Bilal adalah seorang orang gunung, orang yang tenaganya kuat, suaranya lantang. Belum ada pengeras suara kayak begini. Bilal bin Rabah disuruh naik ke gunung yang paling tinggi, belum ada menara karena masjidnya belum dibuat, untuk memanggil orang-orang sholat. Sehingga Bilalnya masih di dunia, kata Nabi, telapakan kakinya udah kedengeran di surga. Itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak.
tentang beradab kepada budak-budak dapat dilakukan dengan membebaskan mereka. Dengan membebaskan si budak-budak itu dari perbudakan. Yang demikian itu dapat dilakukan dengan dua jalan. Gimana caranya? Satu, kasih uang pada orang-orang atau kumpulan-kumpulan yang berusaha untuk memerdekakan budak. Kita nggak mampu nih, harganya 100 juta orang umpamanya. Ya udah kita kumpulin deh. Kita kumpulin duit sampai jadi 100 juta buat dibebasin. Zaman dulu juga begitu berarti. Yang kedua, atau langsung memerdekakan budak-budak itu dengan membelinya lebih dahulu lalu dimerdekakan. Dibeli dulu. Kalau dibeli kan punya kita nih. Habis kita punya kita, dah kita bebasin. Jadi orang yang merdeka. Jadi orang yang bebas, bukan jadi budak, gitu ya. Atau orang yang mempunyai budak lalu dimerdekakan. Diperhatikan riwayat di bawah ini. Kita lanjutkan. Anul Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib. Semoga Allah meridhai Barra dan Azib, ayahnya Barra. Ia berkata, berkata si Barra, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan laki-laki itu berkata, dullani ala amalin yuqarribuni minal jannati wa yub'iduni minan nar. Ya Rasul, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tolong tunjukkan padaku amal apa yang membuat aku dekat banget ke surga dan jauh sejauh-jauhnya ke neraka. Ya, seorang laki-laki datang pada Rasulullah nanya, amal apa? Saya harus ngerjain apa yang bikin saya itu dekat sama surga sejauh-jauhnya ke neraka? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aqiqin nasamata wa fukka raqabatan. Wa fukkar raqabah. Merdekakanlah budak dan lepaskanlah perbudakan. Jangan kamu habis beli itu budak dimerdekain dari tuan tersebut, sama kita dijadiin budak. Jangan. Merdekain itu budak lalu merdekakan dari kita. Jangan kita jadiin budak. Makanya orang-orang yang masih merasa gitu, mereka tuh di daerah tanah-tanah Arab yang masih merasa adanya perbudakan, sehingga mereka sama khadamahnya, sama pembantunya diseksa, ya kan? Ada yang sampai babak belur dan segala macam, ada yang mereka menggaulinya seenak-enakan. Kalau budak dulu begitu dimilikin kayak barang, mau digaulin boleh, mau diseksa boleh, mau mau disuruh makan boleh, nggak dikasih makan boleh. Bagi si pemiliknya kayak binatang gimana sih? Ya Pak, tinggal dia nanti dosanya kepada Allah. Dirinya tuh pada Allah. Nah, maka banyak tuh yang merasa masih zaman kayak perbudakan. Dibilang tuh khadamah tuh pembantu kan bukan budak, dia orang merdeka, dia orang kerja. Kita butuh pekerjaan itu, uangnya, dia butuh tenaga kita, kan gitu. Makanya makan sampai dibedain, piringnya dibedain, makan gak boleh nyampur tuh di meja sama si tuannya. Nabi yang ngajarin begitu. Di kita juga masih suka ada yang begitu juga. Piring pembantu lain sama piring kita, gitu ya. Perabotan pembantu sampai lauk. Kita kan dia tuh yang masak, si pembantunya, khadamahnya masak lauk modelan buat kita. Lalu dia beda, ada yang masih begitu. Tuh namanya belum nyampe ke dia rahmatan lil alamin. Jadi manusia emang bedanya apa? Kan gitu. Yang membedakan seorang itu di hadapan Allah, kah dia dunungan atau dia itu pembantu, maka dia seorang, kalau anak-anak sekarang kenal CEO, ya kan, dia seorang CEO ataukah dia karyawan biasa. Yang membedakan di hadapan Allah itu cuma takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Tiba-tiba kita bosnya, kita punya pembantu, dia lebih takwa, muliaan dia di hadapan Allah. Maka kenapa kita jangan suka menghina siapapun, jangan suka merendahkan siapapun, jangan memandang rendah kepada siapapun, karena bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Kita pakai baju rapi, cakep, mahal, sebelah kita pakai baju biasa-biasa aja, malah dia malailah lain sebelah, roknya kemana, atasannya kemana, ya nggak, terus kita bilang nggak bisa mantesin banget ke acara begini, dia pakai yang kayak begitu. Bisa jadi dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan kata Nabi, banyak
Yang kamu menghinakan seseorang, ternyata dia lebih maju, lebih mulia dari kamu. Ada orang, kita kagak ada mau udah bebesanan sama dia, dah nggak ada. Apa emang dia mah kesono-sono atas-atasnya orang susah semuanya, nggak pada pendidikan semuanya. Jangan sampai. Orang yang dihinakan bisa jadi. Ketika kita menghinakan, ketika ihtikor, ternyata Allah angkat derajat dia lewat kita hina. Ternyata dia jadi orang berilmu, dia bisa kuliah sampai dapat beasiswa, emang nggak harus bayar. Ternyata dia jadi orang manfaat buat orang banyak. Ternyata malah anak kita yang kerja sama dia. Banyak kan terjadi begitu? Banyak. Jangan. Belajar. Didik mata kita, jangan pernah merendahkan, melihat orang lain itu di bawah kita. Walaupun cuma 1 senti. Walaupun cuma 1 senti. Didik, biasain. Mata kita tuh jangan ngelihat orang lebih di bawah kita, walaupun cuma 1 senti. 1 senti aja agak boleh, apalagi ke bawahnya. Siapapun dia. Malah kita ucapin terima kasih sama orang-orang yang ngebantuin kerjaan kita. Kita bisa pakai baju rapi sebab dia nyuci. Ya Allah, pantasnya pas dia nyuci pinggangnya pegel, kita nggak tahu. Tenggorokannya kering, kita nggak tahu. Pantasnya pas waktu gosok gitu ya. Kita ucapin terima kasih, kita minta redonya, kita senangin yang bisa kita senangin. Kita nggak bisa begini nih, kalau nggak ada yang, kita nggak mana tenang di rumah, nggak ada yang ngerjain pekerjaan rumah. Kalau nggak ada dia, kan gitu. Dia sakit timbangan 2 hari aja, ibu udah kelimpungan. Naruh ke laundry aja kita udah keribetan. Biasa ada yang ngerjain semua-muanya, sampai ubin pada ngeres. Ini, ya Allah, gelas pada kemana sih gelas? Lah dipakai, kemana emang? Nah, biasanya mau dipakai, ada yang nyuci, dipakai, ada yang nyuci, dipakai, ada yang nyuci. Ini kagak, nah kan inget tuh. Ya Rob, nggak bisa deh. Abong amat, makanya kata Nabi, bayarlah pekerjaan orang lain sebelum keringatnya kering. Artinya jangan sampai lewat dari batas waktu digajinya, kita sampai belum bayar, sampai tuh orang ngarep-ngarep, tuh namanya zolim. Alhamdulillah min zalim. Faqala ya Rasulullah awalaysa wahidan. Maka ia bertanya lagi, ya Rasulullah, bukankah kedua-duanya itu satu? Maksudnya memerdekakan terus dimerdekakan lagi. Kata Nabi, la itqur raqabah antal farida bi itsqiha wa faqur raqabah antu'ina bisamaniha. Tidak, kata Nabi, merdekakan budak itu ialah engkau sendiri memerdekakannya, dan melepaskan perbudakan itu ialah engkau membantu ongkosnya. Artinya bukan cuma kita lepasin dia jadi orang merdeka, bantuin dalam kehidupannya. Perhatikanlah adab keseluruhannya itu dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi mas'abah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha masrabah. Shadaqallahul azim. Artinya, amal aqabah, tetapi ia tidak menempuh jalan yang payah itu. Wama adraka mal aqabah. Jadi jangan sampai si budak-budak tersebut lapar habis dibebasin, susah. Kemarin malah lagi budak, malah dia punya pemakaian, makan dijamin sama tuannya. Jadi budak dia malahan dibebasin malahan jadi miskin. Nggak boleh, bebasin, berikut juga dibantu biayanya. Fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Sudahkah engkau tahu apa yang disebut jalan yang payah tadi, yang falaqtahamal aqabah? Yaitu merdekakan hamba atau memberi makan di hari kelaparan. Sama siapa? Bukan cuma sama budak-budak. Kita dapat pahalanya karena udah nggak ada budak nih.
Tapi kita bisa dapat pahala ngebebasin budak. Yatiman dza makrobah, kepada anak yatim sekeluarga. Yatim kita kasih makan berikut dengan keluarganya. Maka itu sama halnya kita membeli budak lalu membebaskan budak. Nah, kita di sini udah nggak ada kan perbudakan, Allah kasih jalan. Au miskinan dza matrobah. Atau dia bukan orang miskin, bapaknya juga ada, istrinya masih ada, anak-anaknya banyak, keadaan ekonominya sulit, kita bantu. Pak, nih buat modal jualan bareng sama ibu. Pak, nih buat anak-anak besok sekolah tahun ajaran baru. Pak, ini adalah makanan-makanan yang enak, yang jangan sampai kita di hati kita biar rapih, biar jaga. Khususnya mungkin kalau kita lagi bertentengan bukan di kendaraan pribadi. Kita pulang kan sekarang mah semua pada bemerek. Namanya bocah sekarang suka lihat di TV atau di HP ya. Dia nggak tahu tempat makannya juga, nggak pernah pergi kemana-mana. Tuh anak kita bertentengan bawa umpamanya hoka-hoka bento atau apa aja dah. Yang bikin anak-anak yang lain itu rasanya sedih. Saya pengen dah ngerasain kayak dia makanan itu. Atau kita belanja ngelewatin rumah orang-orang yang memang orang yang tidak tercukupkan gitu ya. Orang miskin, orang susah. Kita belanja berendong peto. Nih belanjaan aja sampai setengah mobil. Ada orang lewat susah, orang susah. Ngelihatnya kan hatinya sedih. Ya Allah, dia mau beli minyak sampai buat 3 bulan. Kita mau buat yang sekarang aja nih minyak sampai ditirisi. Itu minyak tadiannya mau goreng kagak jadi sampai direbus. Jaga pelihara. Ya, jaga pelihara. Termasuk ibu pada belanja. Ini adab dari Nabi. Kita pada belanja. Belanjaan kita kan sekarang mah plastiknya ada mereknya. Itu ngelewatin petantang petenteng, ngelewatin warung-warung yang jualan saudara kita itu orang Islam. Kita lewatin tuh. Pantesan dia emang nggak pernah belanja ke kita. Orang dia mau belanjanya ke tempat adem, tempat yang bermerek begitu. Tuh, jaga. Gitu. Dulu mah makanya setahun sekali kan bapak saya kan ngajak kita belanja nih setahun sekali. Kalau nggak ke Cibinong tuh Bogor ya. Pasar atas sini nih, Keramat Jati. Begitu. Kemarin belanjanya nih ke Keramat Jati itu anak, ibu semuanya. Ibu mah nggak pernah dibawa di rumah, anaknya banyak, kecil-kecil. Kita doang nih empok-empoknya yang diajak. Nah, bapak saya udah kan kita bakalan turun dari Mini Harta. Di depan turun Mini Harta masuk ke dalam ke kampung kita kan jauh. Kagak ada beca juga kan mahal, kagak bisa bayarnya. Kagak ada ojek kayak sekarang apalagi kendaraan pribadi. Udah tuh, bapak saya udah siapin tuh kayak karung emang tukang ngarit, jadi punya karung mah. Bawa karung, kalau ngebawa plastik warna hitam, jangan ampe tuh merek Ramayana kebaca orang. Jangan ampe tuh merek Matahari kebaca orang. Kalau yang baca udah biasa, oh dia mah belanjanya di Matahari, oh kalau aku sih di PI, gitu, Pondok Indah Mall. Biasa aja kan ngeliatnya. Tapi kan kalau orang yang nggak pernah, enak banget itu dia beli bajunya di Matahari. Zaman dulu ya, zaman kita kecil, enak banget dia belanja bajunya di Ramayana. Makanya turun dari Mini Harta kita udah pada masukin barang kita untuk menjaga perasaan orang, menjaga perasaan bocah kecil. Makanya kata bapak kalau pada beli permen jangan atuh beli. Ada masing-masing sebungkus, bagi tuh teman, bagi semuanya biar kita juga jarang ngerasain. Begitu ngerasain bukan cuman kita doang yang ngerasain, orang juga biar bisa ngerasain. Karena kalau sekarang orang susah jarang kalau di Jakarta, kalau di mana-mana ya masih banyak gitu ya. Susah-susahnya kita nggak pada ngalamin yang namanya nggak makan. Kalau susahnya zaman dulu kan kata bapak baru mau diambil tuh pisang, begitu bapak mau ambil ternyata ada tuh bapak-bapak nebang duluan tuh pisang udah tuh setandan. Bapak saya ikutin nih. Bapak saya ikutin, taunya bener. Anaknya udah pada lapar. Dikukusin dah tuh si pisang sama tuh orang. Bapak saya ngintip sampai matang. Bapaknya bapak saya tuh, mana katanya Nadi? Itu, pisang suruh babak, suruh ngambil sama pisang tanduk. Bapak saya diem, nangis. Disuruh ngambil pisang, pulang kagak bawa pisang. Kok mak nungguin mau goreng pisang? Akhirnya bapak saya bilang, Mbak,
kasihan banget ada orang susah Allah. Nah saya mau petik, lah udah keduluan dia. Udah kata saya ikutin doang. Ntar Mbak, kita besok nih, saya udah lihat tuh ada lagi yang sebelah lain, tuh, yang pohon pisang lain. Ada itu besok tapi bisa ditebangnya. Dan nyariin ya Mbak ya, dirayu dah tuh Bapak saya ke babaknya. Atau udah diomelin kagak jadi dah tuh. Siapa orang susah zaman dulu makan sampai begitu. Sampai nyolong buat makan. Nah orang sekarang susahnya mereka sebab susah iman. Akhirnya banyak kejahatan-kejahatan. Wal'iyazubillah summa na'udzubillah min zalik. Makanya kita selalu minta penjagaan Allah lahir batin kita. Kita minta dicukupin oleh Allah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal lilul kafi kafanal kafi kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi lilul kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir fatabarakallahu ahsanul khaliqin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.